Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 ditinjau dari segi keilmuan dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapan mencegah kecelakaan kerja dari penyakit akibat kerja. Penerapan K3 dijabarkan ke dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disebut SMK3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disebut SMK3 ini adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur, organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sebelumnya telah dijelaskan apa itu manajemen SMK 3. Nah, selanjutnya kita beralih ke manfaat penerapan sistem manajemen K3. Nah, manfaat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 bagi perusahaan menurut Tarwaka 2008 adalah yang pertama, pihak manajemen dapat mengetahui kelemahan-kelemahan unsur sistem operasional sebelum timbul gangguan operasional, kecelakaan dan insiden, dan kerugian-kerugian lainnya. Penerapan SMK 3 memungkinkan manajemen untuk melakukan audit dan inspeksi secara berkala. Hal ini membantu mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko yang mungkin terlewatkan dalam operasional sehari-hari. Yang kedua, dapat mengetahui gambaran secara jelas dan lengkap tentang kinerja K3 di perusahaan, di mana SMK 3 menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja K3 perusahaan. Nah, melalui indikator kinerja utama atau IKK dan data statistik, perusahaan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang efektivitas program K3 yang telah diterapkan. Adapun manfaat yang ketiga yaitu dapat meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan perundangan bidang K3, di mana peraturan SMK 3 membantu perusahaan untuk memahami dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di bidang K3, di mana dengan memiliki sistem yang terstruktur, perusahaan dapat memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi sehingga mengurangi risiko sanksi dan tuntutan hukum. Nah, adapun manfaat yang keempat yaitu dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran tentang K3, khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam pelatihan atau pelaksanaan audit. Nah, proses audit SMK 3 melibatkan partisipasi aktif dan karyawan, sehingga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka tentang K3. Nah, pelatihan dan edukasi diberikan dalam rangka penerapan SMK 3 juga membantu meningkatkan keterampilan karyawan dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko K3. Selanjutnya, adapun manfaat yang terakhir, dapat meningkatkan produktivitas kerja, lingkungan kerja yang aman dan sehat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi karyawan, sehingga meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Dengan mengurangi angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, perusahaan dapat meminimalkan waktu kerja yang hilang dan meningkatkan efisiensi operasional. Baik, berikutnya ada sistem manajemen K3 di perusahaan PT Vale. PT Vale memiliki sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang tertuang dalam kebijakan lingkungan kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan. Kebijakan keberlanjutan Vale terdiri dari 3 dimensi, yaitu yang pertama, operasi keberlanjutan, yang dimana mengelola risiko dan semua dampak yang timbul akibat kegiatan usaha pertambangan, memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lain, perbaikan secara terus-menerus pada proses dan produk, mengikuti inovasi teknologi dan mempromosikan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan saling menghargai yang akan memungkinkan kami mencapai nihil cedera bagi pekerja dan masyarakat. Yang kedua ada pemicu atau katalisator pembangunan lokal, berkolaborasi menuju pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan di daerah di mana kami hadir dengan membangun kemitraan lintas sektoral yang akan mengarah pada warisan positif. Dan yang ketiga ada agen keberlanjutan global, berkontribusi dalam diskusi dan mengatasi berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan di berbagai wilayah dan negara di mana kita berada. Selain komitmen yang dibuat dalam kebijakan keberlanjutan PT Vale Indonesia, komitmen PT Vale Indonesia dalam pengelolaan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan adalah
Yang pertama, mengelola risiko keselamatan dan kesehatan tempat kerja sampai pada risiko yang dapat diterima. Yang kedua, memastikan alat pelindung diri yang sesuai diberikan kepada pekerja. 3. Mempromosikan kesehatan kerja dan pencegahan penyakit akibat kerja. 4. Penerapan langkah-langkah untuk mengurangi polusi udara dan air, mengurangi emisi rumah kaca dan emisi gas konvensional. Kelima, mempromosikan penggunaan yang efisien atas sumber daya yang kita miliki untuk produksi energi. 6. Mempraktikkan prinsip 3R, pengelolaan limbah untuk mengurangi jumlah limbah berbahaya. 7. Melakukan tindakan menjaga dan mengurangi dampak pada keanekaragaman hayati dan area yang dilindungi. Dan yang ke-8, merehabilitasi area terganggu bekas penambangan sesuai dengan peruntukannya. Baik, selanjutnya yaitu penerapan manajemen resiko di perusahaan PT Vale. Yang pertama yaitu pertahanan lini pertama, yaitu adalah pihak yang setiap hari berhadapan langsung dengan risiko dan bertindak sebagai pemilik risiko. Nah, dengan dukungan dari pengawasan internal, manajemen lini depan sebagai pertahanan lini pertama bertugas untuk memastikan implementasi dan efektivitas kontrol pencegahan dan mitigasi dan rencana kerja terkait penurunan risiko. Nah, lini pertama ini terdiri dari individu dan unit yang terlibat langsung dalam operasi sehari-hari perusahaan. Mereka adalah pemilik risiko yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan aktivitas mereka. Yang kedua yaitu pertahanan lini kedua, yaitu memiliki tugas untuk memberikan dukungan kepada pertahanan lini pertama dalam penerapan manajemen risiko dan menyediakan keahlian teknis untuk mengawasi pertahanan lini pertama dalam mengelola risiko dan kontrolnya. Nah, lini kedua ini membantu memastikan bahwa risiko dikelola secara konsisten dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang ketiga yaitu pertahanan lini ketiga, yaitu merupakan pihak independen di luar administrasi yang berfungsi meyakinkan pertahanan lini pertama dan kedua untuk bekerja secara konsisten sesuai harapan para pemangku kepentingan perseroan. Nah, fungsi yang termasuk dalam pertahanan lini ketiga adalah internal audit dan divisi integritas korporat. Lini ketiga ini terdiri dari fungsi audit internal yang independen yang memberikan jaminan objektif tentang efektivitas kerangka kerja manajemen risiko perusahaan. Nah, pihak independen di luar administrasi yang berfungsi meyakinkan pertahanan lini pertama dan kedua bekerja secara konsisten sesuai harapan para pemangku kepentingan perseroan. Selanjutnya adalah penerapan K3 di PT Vale. Yang pertama yaitu pengelolaan K3 di perseroan tidak hanya menjadi tanggung jawab internal, tetapi juga itu melibatkan kolaborasi dengan pihak eksternal. Yang kedua, keputusan terhadap K3 menjadi tanggung jawab kepada teknik tambang atau KTT dan dievaluasi oleh direksi melalui penilaian pencapaian Key Performance Indicator. Yang ketiga yaitu sejak 2020 telah meluncurkan Safe Work Permit atau izin kerja aman sebagai standar yang diterapkan secara global di seluruh unit Vale. Yang keempat itu perseroan secara rutin melakukan audit kepatuhan K3 yang mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau SMKP Minerba. Sekian. Pelatihan K3 untuk karyawan PT Vale. Yang pertama, Golden Rules atau aturan emas ini menanamkan nilai-nilai K3 yang mendasar pada karyawan, membangun budaya keselamatan yang kuat. Yang kedua, Hazard Identification and Control Training, yaitu identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya ini bertujuan mengajarkan karyawan untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Yang ketiga, Personal Protective Equipment Safe Work Permit, yaitu pelatihan K3 penting yang diberikan kepada karyawan PT Vale. Yang keempat, pelatihan Working at Heights, bekerja di ketinggian adalah pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja, mencegah kecelakaan jatuh dari ketinggian yang dapat menyebabkan cedera parah atau bahkan kematian. Yang kelima, isolasi dan lockout critical activity requirements atau persyaratan aktivitas kritis isolasi dan penguncian adalah prosedur keselamatan kerja yang sangat penting untuk mencegah terjadinya cedera serius atau bahkan kematian akibat pelepasan energi berbahaya yang tidak terkendali. Yang terakhir atau yang keenam yaitu GOS atau Occupational Health and Safety Mining Workshop, yaitu loka karya yang dirancang untuk memberikan pemahaman
komprehensif tentang kesehatan dan keselamatan kerja dalam konteks industri pertambangan. Baik, selanjutnya yaitu program K3 PT Vale. Pertama, Kontraktor Safety Management System atau biasa disingkat CSMS. Ini adalah sistem manajemen keselamatan yang khusus ditujukan untuk kontraktor yang bekerja di lingkungan PT Vale. Kedua, yaitu Kontraktor Safety Management System CSMS. Ini adalah sistem manajemen keselamatan yang juga bertujuan untuk kontraktor yang bekerja di lingkungan PT Vale. Ketiga yaitu Site Specific Induction Program atau biasa disingkat SSIP, yaitu program induksi khusus yang diberikan kepada karyawan dan kontraktor yang akan bekerja di lokasi tertentu di PT Vale. Keempat yaitu Risk Assessment atau biasa disingkat RA, yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang terkait dengan suatu pekerja atau aktivitas. Kelima yaitu Job Safety Analysis atau biasa disingkat JSA, yaitu analisis langkah demi langkah dari suatu pekerjaan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengembangkan prosedur kerja yang aman. Keenam yaitu Job Safety Analysis, yaitu biasa disingkat JSA, yaitu analisis langkah demi langkah dari suatu pekerjaan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan juga mengembangkan prosedur kerja yang aman. Ketujuh yaitu Safe Work Permit atau biasa disingkat SWP, sistem izin kerja yang diperlukan untuk pekerjaan berisiko tinggi. Kedelapan yaitu Safe Work Permit, yaitu sistem izin kerja yang diperlukan juga untuk pekerjaan berisiko tinggi. Yang terakhir yaitu Critical Activity Requirements, biasa disingkat CAR, yaitu persyaratan keselamatan khusus yang diterapkan untuk aktivitas yang berisiko tinggi seperti bekerja di ketinggian, isolasi dan penguncian energi berbahaya dan pekerjaan panas. Jadi kesimpulannya adalah penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK3 di PT Vale Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan. Melalui kebijakan yang terstruktur dan program-program K3 yang komprehensif, PT Vale bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif, serta meminimalisir risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan K3, mengintegrasikan kebijakan K3 dalam seluruh aspek operasional. Selain itu, PT Vale berusaha membangun budaya K3 yang kuat dengan melibatkan seluruh karyawan dalam program pelatihan dan audit K3, sehingga setiap individu merasa bertanggung jawab atas keselamatan diri dan rekan kerja. Penerapan sistem manajemen risiko yang efektif, termasuk penggunaan teknologi canggih untuk memantau dan mengelola risiko secara real time, juga menjadi poin penting. Berbagai program pelatihan K3 seperti pelatihan penggunaan alat pelindung diri dan prosedur izin kerja aman membantu meningkatkan kesadaran dan keterampilan karyawan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Selain fokus pada keselamatan kerja, PT Vale juga berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan berkontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi di daerah operasionalnya. Dengan demikian, penerapan SMK3 di PT Vale Indonesia tidak hanya melindungi karyawan, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi operasional dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.